Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 865 bab 865 Badai ele spiritual. Misalnya, Tang Yuge sudah berada di cincin jiwa ke-8 tetapi bahkan belum memiliki armor pertempuran 3 kata. Dia tidak punya waktu untuk membuatnya. Terlebih lagi, meskipun Tang Yuge adalah yang tertua di antara mereka, tahun ini dia baru berusia 21 tahun. Di mata Lan Xuanyu, 7 cincin jiwa dan armor pertempuran 3 kata milik lawan tidak kuat, melainkan indikasi yang jelas bahwa mereka tidak berasal dari latar belakang bergengsi. Setidaknya bukan dari Akademi Shrek. Jiwa bela diri lawan juga dilepaskan, dengan nyala api merah menyala dan mewarnai udara di sekitarnya menjadi merah, disertai dengan raungan dan lolongan rendah, dengan cahaya redup dan bayangan berkedip di belakang mereka. Singa api merah, salah satu eksistensi teratas dalam jiwa bela diri binatang, meskipun tidak dapat dibandingkan dengan garis darah emas, juga merupakan binatang jiwa atribut api yang sangat kuat, dengan kontrol yang kuat atas atribut api, kekuatan, dan garis keturunan bawaan. Jiwa bela diri yang kuat, baju perang, dan kekuatan jiwa suci 7 cincin, kepercayaan diri pihak lain tidak diragukan lagi. Sebelum orang itu tiba, suhu yang sangat panas telah mencapai Lan Xuanyu, dan kepala singa raksasa muncul di atas kepalanya saat cincin jiwa ketiga bersinar. Dengan suara gemuruh, kolom magma melesat ke arah Lan Xuanyu, dan di sekitar tubuhnya, kolom magma naik dari tanah satu demi satu, menghalangi semua kemungkinan rute penghindarannya dan memobilisasi elemen api di sekitarnya hingga batasnya. Kenapa mengganggu? Lan Xuanyu bergumam pada dirinya sendiri tanpa daya. Yah, skill atribut api ini lumayan, dia bisa mempelajarinya nanti. Dengan kendalinya atas elemen api, dia seharusnya bisa melakukannya. Rumput perak biru bermotif perak tumbuh dari telapak tangannya, berkelok-kelok dan menutupi sisik perak di telapak tangan kirinya. Dengan menekan tangan kirinya, riak yang terdiri dari lingkaran cahaya berwarna-warni menyebar dari tubuh Lan Xuanyu, menekan satu atribut kendali elemen api di depannya. Setelah meningkatkan semua cincin jiwanya ke level 100.000 tahun, dia sekarang bisa langsung menggunakan kemampuan ini. Meskipun tidak efektif melawan Nana, mudah untuk menekan kontrol elemen api atribut tunggal lawan. Sebelum aliran magma dan api mencapai Lan Xuanyu, mereka menghilang secara diam-diam. Yang lebih konyol lagi adalah ketika elemen pengupasan menyebar ke tubuh lawan, kepala singa besar di atas kepalanya mengeluarkan asap hitam, bukan api. Sepertinya ada cerobong asap di atas kepalanya. Master Triwot Battle Armor jelas ragu-ragu sejenak, dan warna wajahnya di bawah armor tiba-tiba berubah. Salah satu kemampuan paling kuat dari Crimson Flame Lion adalah kontrolnya terhadap elemen api. Hampir setiap dari 7 keterampilan jiwanya terkait dengannya. Kehilangan kendali atas elemen api sama dengan melemahkan hampir setengah kekuatan tempurnya. Tidak diragukan lagi, Master Armor pertempuran 2 kata di depannya adalah orang yang sulit ditembus. Tanpa ragu-ragu, dia bertepuk tangan ke depan, dan momentum serangan ke depan tiba-tiba berhenti. Cahaya perak tiba-tiba muncul di bawah baju perang. Apa ini tadi? Fluktuasi spasial. Dibandingkan dengan elemen seperti cahaya, kegelapan, dan ruang, efek pengupasan elemen Blue Silver Grace lebih lemah. Domain armor pertempuran lawan sebenarnya terkait dengan atribut luar angkasa, yang sangat langka. Tapi tentu saja, dia tidak berniat melepaskan lawannya. Karena lawan mengambil inisiatif untuk menyerangnya, dia bahkan tidak merasa bersalah sedikit pun karena telah merebut energi darinya. Manfaat yang didapatnya jika tidak diambil akan menyia-nyiakan ajaran gurunya. Lampu hijau menyala dan Lan Xuanyu hampir sampai di depan lawannya dalam sekejap. Cahaya warna-warni meledak hampir pada saat sebelumnya, dan fluktuasi unsur di udara tiba-tiba menjadi hiruk-pikuk, tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Ini adalah perpanjangan lain dari pengupasan unsur, ele spiritual storm. Ini adalah hasil penguasaan keempat elemen setelah melampaui 100.000 tahun. Ini menciptakan fluktuasi unsur yang bergejolak dan juga dapat menghasilkan badai, memberikan pukulan dahsyat kepada musuh. Cahaya perak dari Triwot Battle Armor langsung meredup, dan teleportasi instan jarak pendek lawan segera terputus. Cahaya 4 warna berubah menjadi pusaran, langsung menggulung tubuh Master Armor pertempuran 3 kata, dan elemen amukan merobek tubuhnya dengan gila-gilaan. Cahaya awalnya redup dari Triwot Battle Armor tiba-tiba menjadi terang, dan tubuh Master Triwot Battle Armor kehilangan kendali.
Dia merasakan tekanan mengerikan datang dari segala arah. Pusaran 4 warna di sekitar tubuhnya tidak hanya tidak melemah, tetapi juga menyerap lebih banyak elemen di udara, dan kekuatannya terus meningkat. Spiritual Storm adalah kombinasi dari keterampilan jiwa 400.000 tahun, dan itu menghabiskan banyak energi Lan Xuanyu. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya dalam pertempuran, dan efeknya bahkan lebih baik dari yang diharapkan. Elemen-elemen di udara seperti awan, hanya tersebar oleh elemen yang terkelupas, dan kemudian dikumpulkan dengan ganas oleh Spiritual Storm. Itu membuat Master Triwot Battle Armor merasa seperti sedang bertarung melawan alam. Lan Xuanyu tidak terus menyerang lawan yang terjebak dalam Spiritual Storm tetapi diam-diam merasakan perubahan dalam Spiritual Storm. Raungan rendah singa terus terdengar, dan Triwot Battle Armor milik lawan meledak dengan cahaya yang kuat, terus-menerus melancarkan serangan, mencoba keluar dari Spiritual Storm. Tapi bagaimana mungkin? Spiritual Storm Lan Xuanyu, yang hampir menghabiskan setengah kekuatan jiwanya, memicu keterampilan jiwa 400.000 tahun. Jika begitu mudah untuk ditembus, bagaimana mungkin ia layak berada pada level 100.000 tahun? Merasakan Spiritual Storm menyerap lebih banyak elemen di sekitarnya, bahkan hutan di sekitarnya mulai terpengaruh, dan sebagian besar pepohonan terkoyak. Lan Xuanyu dengan cepat mundur, sambil melambaikan tangan kirinya dengan ringan, langsung mengekstraksi beberapa dari 4 elemen inti Spiritual Storm. Mengekstraksi satu elemen berarti Spiritual Storm akan menjadi tidak stabil. Saat berikutnya, suara gemuruh yang keras dan keras meletus. Bahkan Lan Xuanyu terkejut, gelombang kejut yang sangat kuat tiba-tiba meledak, disertai ledakan besar. Dalam diameter beberapa kilometer, semua tumbuhan hancur, dan kekuatan ledakan yang mengerikan bahkan mengangkat Lan Xuanyu sendiri. Master Triwot Battle Armor yang berada di tengah badai telah menghancurkan armor tempurnya menjadi berkeping-keping karena ledakan tersebut, namun dia berhasil menekan tombol pelepas sebelum ledakan, menghindari agar tidak langsung hancur berkeping-keping. Dia menghilang ke udara. Itu terlalu menakutkan. Lan Xuanyu jatuh ke tanah jauh, tertutup tanah dan debu. Tapi dia tidak terluka. Dengan peningkatan kebugaran fisiknya yang terus-menerus, dia merasa bahwa pertahanan kulitnya tidak kalah dengan armor pertempuran 2 kata, dan tulang serta ototnya juga sangat kuat. Namun, unsur hiruk-pikuk yang disebabkan oleh ledakan tadi benar-benar membuatnya takut. Nana telah memperingatkannya sebelumnya untuk tidak menggunakan skill jiwa ini di dunia nyata sesering mungkin. Jika tidak dikendalikan dengan baik, tidak hanya akan merugikan musuh tetapi juga merugikan dirinya sendiri. Setelah menggunakannya pertama kali, Lan Xuanyu akhirnya mengerti maksud Nana. Aspek yang paling menakutkan dari Spiritual Storm ini adalah ia tidak akan pernah berhenti menyerap 4 elemen dasar di sekitarnya, meningkatkan dirinya sendiri, dan membuat segala sesuatu di sekitarnya menjadi ganas. Jika tidak dikendalikan, ia akan menjadi semakin kuat. Mengenai seberapa kuat jadinya, tidak ada yang bisa memastikannya. Tapi selama ada sedikit ketidakstabilan, hal itu akan menyebabkan ledakan besar. Sama seperti sebelumnya, ledakan ini terjadi di bawah kendali Lan Xuanyu, tetapi jika dia tidak mengendalikannya, Spiritual Storm juga bisa meledak jika menjadi tidak stabil. Tidak ada yang tahu kapan itu akan meledak, dan tingkat kekuatan penghancurnya juga tidak dapat diprediksi karena elemen yang diserap setiap kali Spiritual Storm digunakan kemungkinan besar berbeda. Itu adalah kemampuan mengerikan yang tidak bisa dikendalikan. Mungkin hanya seseorang dengan tingkat kultivasi seperti Nana yang bisa mengendalikannya dengan baik. Master Triwot Battle Armor, Soul Saint peringkat ke-7, jatuh begitu saja dalam eksperimen Lan Xuanyu. Meskipun Lan Xuanyu sendiri berakhir dalam kekacauan, di saat berikutnya, dia merasakan sensasi yang menyegarkan. Soul Land 4 Chapter 866 Bab 866 Hehehe. Setidaknya 5 kali energi dari kalajengking ekor merah sebelumnya melonjak ke dalam tubuhnya, dan energi luar biasa dengan aura energi abadi membuat binatang pencari harta karunnya mengerang dengan nyaman di dalam tubuhnya. Ini setara dengan membunuh 5 makhluk jiwa, bukan? Orang itu tadi cukup kuat, dan dia sendiri juga menyerap sebagian darinya. Dia memperoleh cukup banyak di Advanced Ascension Platform. Dia menerima tawaran, sambil menyerap untuk dirinya sendiri. Binatang pencari harta karun secara alami tidak lupa membantu Lan Xuanyu menyerap juga. Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan aura darahnya tampak semakin kental. Inti naga juga menjadi lebih terang dan sedikit lebih besar. Meski hanya sedikit, itu hampir setara dengan gabungan seluruh perolehan sebelumnya. Tempat yang bagus sekali, platform kenaikan tingkat lanjut, itu benar-benar tempat yang bagus.
Merampas keuntungan orang lain tampaknya merupakan pilihan yang baik di sini. Tatapan Lan Xuanyu segera menjadi bersemangat. Ada hal lain yang sangat penting. Meskipun dia baru saja dipukul mundur, kekuatan spiritualnya tetap terfokus pada lawannya. Dia menemukan bahwa ketika orang itu meninggalkan medan perang, dia tidak sepenuhnya utuh. Alih-alih langsung terangkut, tubuhnya hampir terbelah dua oleh ledakan badai unsur, dan hanya separuhnya yang terangkut. Sakitnya, hanya memikirkannya saja sudah membuat Lan Xuanyu merasa ngeri. Situasi ini memberi Lan Xuanyu petunjuk yang sangat penting. Ada masalah dengan teleportasi eksternal dan meninggalkan medan perang. Ini berarti serangan informasi Sekte Tang dan Akademi terhadap Pagoda Jiwa efektif. Itu juga berarti bahwa Pagoda Jiwa tidak dapat menyisihkan satupun personel untuk memantau sisi ini. Lebih jauh lagi, itu berarti Lan Xuanyu dapat melakukan apapun yang dia inginkan di dalam platform kenaikan tingkat lanjut ini. Bukankah ini bagus? Lan Xuanyu menggosok hidungnya dan melihat ke area luas yang baru saja dibersihkan sepenuhnya oleh badai unsur, dengan tiba-tiba kilatan cahaya di matanya. Apa yang Akademi perintahkan untuk dia lakukan adalah menimbulkan masalah bagi Pagoda Jiwa, dan ini sepertinya cara yang bagus untuk melakukannya. Ya, dia bisa mencobanya. Dengan mengingat hal ini, dia duduk bersila di tempat dan diam-diam memulihkan kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunannya dapat diubah menjadi satu sama lain. Oleh karena itu, meskipun inti naga bukanlah inti jiwa, ia memiliki beberapa efek inti jiwa. Tidak lama kemudian, kekuatan jiwanya telah dikembalikan ke kondisi terbaiknya. Kemudian Lan Xuanyu berangkat lagi dan berlari langsung ke dalam hutan. Dia memiliki ide yang sangat berani, meskipun dia tidak tahu apakah dia bisa berhasil atau sejauh mana dia bisa berhasil. Namun dia merasa harus mencobanya. Jika berhasil, dia tidak hanya dapat memenuhi persyaratan Akademi tetapi juga memberikan keuntungan besar bagi dirinya sendiri. Dan itu akan menghemat waktu dan tenaga. Oke, mari kita lakukan dengan cara ini. Tuan, apa yang ingin kamu lakukan? Saya merasa sedikit tidak nyaman, suara binatang pencari harta karun terdengar di benak Lan Xuanyu. Lan Xuanyu dengan penasaran bertanya, mengapa kamu gelisah? Binatang pencari harta karun menjawab, karena sepertinya aku merasakan fluktuasi spiritualmu sangat kuat. Dan setiap kali Anda sangat bersemangat, Anda akan melakukan sesuatu yang besar. Hehehe, Little Treya mengenalku dengan baik. Tunggu dan lihat saja. Mari kita membuat yang besar di platform Ascension ini. Jika eksperimen ini berhasil, mungkin kita benar-benar bisa mendapatkan beberapa fragmen alam dewa untuk dimainkan dari platform Ascension dasar tersebut di masa depan, kata Lan Xuanyu. Perasaan tidak nyaman dari binatang pencari harta karun menjadi semakin kuat. Tuan, apa yang ingin Anda lakukan? Kamu akan mengetahuinya nanti. Lan Xuanyu sangat bersemangat sekarang. Ia merasa peluang keberhasilan idenya cukup tinggi. Setelah berkelana jauh ke dalam hutan selama beberapa waktu, Lan Xuanyu masih belum bertemu dengan makhluk jiwa lainnya. Dia bertanya-tanya apakah itu karena area tersebut telah dibersihkan oleh Master Armor pertempuran tiga kata yang baru saja dia temui. Lan Xuanyu menghentikan langkahnya dan melihat sekeliling. Dia mengamati sekelilingnya dengan kekuatan spiritualnya dan merasakan fluktuasi unsur di sini sangat stabil. Dia berkata pada dirinya sendiri, inilah tempatnya. Pagoda Jiwa, platform kenaikan roh tingkat lanjut. Berdengung. Dengan dengungan logam, sebuah palka perlahan terbuka, memperlihatkan sosok seorang pria di dalamnya. Dia tampak berusia 30-an, dengan wajah pucat tanpa sedikit pun warna. Yang lebih menakutkan lagi adalah separuh tubuhnya bergetar hebat, dan meridian di bawah kulitnya terus bergetar. Separuh tubuhnya yang lain juga bergetar sebagai respons. Alarm yang menusuk terus bergema di dalam platform kenaikan roh tingkat lanjut. Anggota staf wanita yang telah membimbing Lan Xuanyu ke platform kenaikan sebelumnya dengan cepat berlari dan membantu pria yang terluka itu keluar dari kabin logam, sambil berkata, tolong segera tinggalkan tempat ini. Aliran informasi internal kami mengalami masalah. Melihat penampilan pria itu, dia mengerti bahwa pria itu menderita luka serius di dalam platform kenaikan. Suara pria itu bergetar ketika dia berkata, arus informasi diserang. Ada masalah dengan transmisi yang keluar. Kamu hampir membunuhku. Kami benar-benar minta maaf. Kami juga tidak tahu apa yang terjadi. Tampaknya telah terjadi serangan eksternal pada server spirit pagoda kami, dan semua pemantauan juga terpengaruh. Biarkan aku membawamu keluar dulu. Kami akan menjelaskan semuanya kepadamu nanti. Anggota staf perempuan dengan cepat membantunya. Pria itu membuka mulutnya tapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa.
Namun, dia tidak bisa tidak mengingat badai unsur yang menakutkan dari sebelumnya. Itu benar-benar menakutkan dan hampir membuatnya hancur berkeping-keping. Lin Tian adalah dewa perang cadangan milik militer dan kuil dewa perang. Dia dianggap sebagai bintang baru di militer. Dia akhirnya mengumpulkan prestasi militer yang cukup untuk mendapatkan kesempatan memasuki platform roh kenaikan tingkat lanjut untuk meningkatkan cincin jiwanya. Semuanya berjalan lancar hingga perilaku impulsifnya menyebabkan dia kehilangan keuntungan sebelumnya. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Di dalam platform roh kenaikan tingkat lanjut, fluktuasi unsur yang hiruk-pikuk perlahan mulai terbentuk, secara bertahap menguraikan kontur pusaran 4 warna dengan diameter hanya sekitar 1 meter. Segala sesuatu di sekitar mereka tampak tenang, bahkan kicauan serangga dan burung pun nyaris tak terdengar. Tapi rasanya lebih seperti ketenangan sebelum badai. Binatang pencari harta karun menjulurkan kepalanya keluar dari dahi Lan Xuanyu dan berkata dengan takjub, "Tuan, Anda tidak ingin meledakkannya lagi, bukan?" "Yah, yang terakhir kurang memuaskan. Saya ingin mencobanya lagi. Jika kita tidak mengendalikannya sama sekali, seberapa luas area yang bisa kita tutupi dengan ledakan kita? Jika cakupannya cukup luas, mungkin kita bisa meledakkan beberapa makhluk jiwa. Soul Beast yang dipanen seharusnya menjadi milikku, bukan? Fluktuasi unsur di sini cukup stabil. Saya pikir badai unsur bisa berkembang untuk jangka waktu yang lebih lama." "Hehehe, Guru, bagaimana jika pada akhirnya tumbuh mencakup seluruh platform kenaikan tingkat lanjut? Bukankah kita akan diledakkan juga?" kata binatang pencari harta karun dengan gugup. Tanpa ragu, Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak akan. Bagaimanapun, badai unsur itu sendiri tidak stabil. Selama ada injeksi elemen yang tidak stabil maka akan segera diledakkan. Waktu yang dibutuhkan untuk meledak tergantung pada keberuntungan. Tidak mungkin untuk mencakup seluruh platform kenaikan tingkat lanjut. Bagaimanapun, 4 elemen air, api, tanah, dan angin di Ascension platform tidak dapat didistribusikan secara merata. Saya hanya mencobanya. Jika berfungsi dengan baik, kami mungkin dapat meledakkan beberapa fragmen alam dewa saat kami pergi ke platform Ascension tingkat menengah hingga rendah di masa mendatang. Tidakkah Anda ingin energi spiritual memulihkan diri Anda sendiri? Ya, tapi kenapa aku selalu merasa ini berbahaya? Lan Xuanyu terbatuk dan berkata, keberuntungan berpihak pada mereka yang berani. Ini adalah dunia virtual, dan kita tidak bisa mati di sini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saat mereka berbicara, volume pusaran unsur menjadi 2 kali lipat. Badai unsur internal sudah mulai memancarkan aura kekerasan. Saat pusaran yang dibentuk oleh badai unsur bertambah besar, ia menyerap energi unsur dari udara dengan kecepatan yang semakin cepat. Oleh karena itu, laju pertumbuhan pusaran pun meningkat pesat. Soul Land 4 Chapter 867. Bab 867, Burung Setan Biru 100.000 tahun. Setelah mengamati beberapa saat, Lan Xuanyu berdiri diam dan menyadari bahwa lingkungan di sini sangat bagus. Keempat elemen dasar tersebut cukup seimbang, dan pertumbuhan pusarannya stabil. Diameter pusaran secara bertahap meluas dari 1 meter menjadi 5 meter, dan dia mulai merasakan bahaya. "Tuan, apakah Anda benar-benar akan membiarkannya dan membiarkannya meledak dengan sendirinya?" Binatang pencari harta karun bertanya lagi. "Mari kita coba. Ini hanya dunia maya, tidak akan terjadi apa-apa. Ayo lari jauh, dan selama itu tidak meledakkan kita, tidak apa-apa. Mudah-mudahan bisa membunuh beberapa makhluk jiwa di area ini dan melepaskan energi untukku," kata Lan Xuanyu sambil berbalik dan melarikan diri. Dia meninggalkan pusaran unsur yang meluas di sana. Dia melarikan diri dengan kecepatan tetap, dan kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia telah berlari beberapa kilometer jauhnya. Dia mendengarkan dengan cermat dan menyadari bahwa persepsi rohaninya tidak dapat menjangkau sejauh itu, dan tidak ada suara. Tidak adanya suara apapun secara alami berarti pusaran badai unsur masih tumbuh dan belum meledak. Meskipun dia mengatakan dia sedang melakukan eksperimen dan tidak akan ada masalah, Lan Xuanyu sebenarnya cukup berhati-hati. Dia terus berlari menuju kejauhan, terus meningkatkan jarak antara dirinya dan pusaran yang dia ciptakan. Setelah berlari lebih dari 10 kilometer, bahkan binatang pencari harta karun tidak berkata apa-apa lagi, karena mereka sudah menempuh jarak yang cukup jauh. Kalaupun ada ledakan, ledakannya akan terjadi ke segala arah dan tidak akan mendekati mereka. Namun, masih belum ada pergerakan di sana, dan semuanya tampak sangat stabil. Pada saat ini, perasaan bahaya tiba-tiba muncul di kesadaran Lan Xuanyu. Dia dengan cepat memutar tubuhnya,
dan semburan cahaya hijau menyala saat bola elemen angin mendorong tubuhnya ke samping. Sedikit suara gesekan terdengar, dan retakan muncul di udara tempat dia berada. Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan ada luka baru pada armor pertempuran dua kata miliknya. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat, dia mungkin terkena serangan itu, dan bahkan armor pertempuran dua kata miliknya mungkin tidak akan mampu menahan intensitas serangan itu. Cincin jiwa ketiga dari rumput perak biru berpola emas menyala dalam sekejap, dan Lan Xuanyu belum melihat musuhnya, tetapi nyanyian naga yang memekakkan telinga sudah meraung. Mengaum. Keterampilan jiwa 10.000 tahun Golden Dragon Roar mengguncang udara di sekitarnya dan menciptakan retakan. Sosok yang semula akan mengejarnya tiba-tiba muncul di kehampaan. Itu adalah makhluk jiwa berukuran kecil yang terlihat sangat aneh. Secara keseluruhan, itu tampak seperti burung. Ukurannya sedikit lebih besar dari Emerald Demon Bird, dengan lebar sayap sekitar 1,5 meter. Dibandingkan dengan kebanyakan makhluk jiwa tipe burung, terutama yang kuat, ukurannya tidak bisa dianggap besar. Tapi itu sangat istimewa. Seluruh kulitnya berwarna biru tua, yang jarang terjadi di antara makhluk jiwa hutan. Kepalanya runcing, dengan tanduk biru di atasnya, dan ditutupi sisik, bukan bulu. Ada juga sayap berdaging di bawah kedua sayapnya. Makhluk jiwa semacam ini tidak ada dalam ingatan Lan Xuanyu. Yang paling aneh adalah ada 9 bercak perak di belakang lawannya, dan bercak tersebut memiliki pola perak yang menakutkan, dengan setiap pola perak berbeda. Tapi semuanya tampak seperti meringis, sangat menyeramkan. Meski ukuran tubuhnya kecil, Soul Beast memberikan perasaan yang sangat berbahaya pada Lan Xuanyu. Perasaan bahaya ini datang dari jiwanya yang menggigil. Sungguh makhluk jiwa yang kuat. Meskipun saya tidak mengetahuinya, saya dapat menebak bahwa makhluk jiwa yang saya hadapi mungkin berada pada tingkat 10.000 tahun, pikir Lan Xuanyu. Burung setan biru berumur 100.000 tahun. Tidak percaya masih ada makhluk jiwa mirip burung. Tidak heran ini adalah dunia cermin. Seru binatang pemburu harta karun karena terkejut. Bagi Lan Xuanyu, nama Blue Demon Bird sangatlah asing. Tapi berdasarkan serangan yang dilancarkan makhluk jiwa padanya sebelumnya, sepertinya dia memiliki kemampuan spasial. Makhluk jiwa manapun dengan kemampuan spasial akan sulit untuk dihadapi. Seperti yang diharapkan, pada saat berikutnya setelah diguncang oleh raungan naga emas, Blue Demon Bird yang berumur 10.000 tahun terbangun, melebarkan sayapnya, dan ke-9 pola perak di punggungnya menyala, menyebabkan udara di sekitarnya membeku. Itu membuat Lan Xuanyu tidak bisa bergerak. Itu adalah kemampuan spasial puncak, yang dapat memblokir ruang dalam jarak tertentu dan memenjarakan semua pergerakan. Sesaat kemudian, sosok biru itu bergegas menuju Lan Xuanyu. Tetapi pada saat itu, sosok biru lainnya tiba-tiba keluar dari dahi Lan Xuanyu dan terbang ke samping. Itu adalah Blue Demon Bird yang lain, tapi tidak seperti yang hendak menyerang Lan Xuanyu. Burung ini memiliki 9 pola emas di punggungnya. Burung setan biru berpola perak, yang bersiap menyerang Lan Xuanyu, melihat kemunculan burung setan biru berpola emas dan segera mengeluarkan teriakan nyaring. Ia tidak lagi mempedulikan Lan Xuanyu, dan dalam sekejap, menerkam burung iblis biru berpola emas. Kepalanya menjulur dan bergesekan dengan kepala burung setan biru berpola emas. Blokade spasial juga dicabut pada saat itu. Bagian belakang jubah Lan Xuanyu basah oleh keringat dingin. Blokade tadi terlalu mendadak. Bahkan jika dia ingin mengaktifkan transformasi Dewa Naganya, dia tidak dapat melakukannya. Serangan Blue Demon Bird juga cepat. Begitu benda itu mendarat di tubuhnya, dia mungkin akan terluka parah meskipun dia tidak mati. Sungguh monster jiwa berusia 100.000 tahun yang menakutkan. Untungnya, ada binatang pemburu harta karun. Tentu saja, tidak ada burung setan biru berpola emas. Itu jelas adalah binatang pemburu harta karun, ahli ilusi. Lan Xuanyu tidak berani gegabah. Cahaya berwarna pelangi beredar di sekitar dadanya, dan sisik warna-warni langsung menutupi tubuhnya, bahkan Two-Out Battle Armor miliknya diwarnai dengan warna pelangi. Untuk sesaat, auranya melejit. Dia mengangkat tangan kanannya, dan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd melompat ke tangannya. Menghadapi monster jiwa 100.000 tahun di depannya, dia merasa seperti sedang menghadapi musuh yang besar. Perasaan tidak mampu menahan diri sekarang masih membuatnya berdebar-debar. Namun, pada saat ini, burung setan biru berpola perak sepertinya tidak merasakan apapun sama sekali. Ia hanya menggunakan kepalanya untuk bergesekan dengan kepala burung iblis biru berpola emas, yang telah berubah menjadi binatang pemburu harta karun. Ada semburat merah jambu yang ditambahkan pada pola perak di punggungnya. Lan Xuanyu tidak berani gegabah.
Kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunannya langsung naik ke puncaknya. Sosoknya berkedip-kedip, dan tombak jurang pemisah suci surgawi telah ditebas. Cahaya biru tua menembus langit, meninggalkan jejak cahaya dan bayangan. Sepertinya semua yang ada di udara ditelan oleh Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd. Saat lewat, retakan hitam terbuka seperti riak air. Burung setan biru berpola perak sepertinya tidak terpengaruh oleh semua ini. Ia hanya menoleh ketika tombak hendak menyerang, dan cahaya ganas muncul dari matanya. Cahaya perak meledak, dan bilah perak yang tak terhitung jumlahnya terpotong dari tubuh burung setan biru berpola perak. Itu seperti teratai perak yang mekar, meledak ke segala arah. Retakan hitam yang diciptakan oleh cahaya perak sepertinya menghancurkan seluruh ruang di sekitarnya. Bilah spasial yang menakutkan ini mendarat di tubuh Lan Xuanyu. Armor yang menutupi tubuhnya langsung terkoyak, tapi sebagian besar serangannya juga dibatalkan. Namun, retakan spasial hitam terus menghujani sisik dewa naga miliknya. Pemandangan yang menakutkan muncul. Begitu retakan luar angkasa menyentuh sisik dewa naga, retakan tersebut berubah menjadi perak dan retakan tersebut menutup. Meskipun Lan Xuanyu merasakan sakit yang menusuk, dia tidak terluka. Di tengah serangan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd, cahaya biru tua berkedip-kedip, dan ruang rusak di sekitarnya tersedot oleh ujung tombak, membentuk lubang hitam melingkar. Di tepi lubang hitam, muncul burung setan biru berpola perak, sedikit melenceng dari posisi semula. Pada saat itu, burung setan biru berpola emas muncul di sisi lain burung setan biru berpola perak. Sayapnya tiba-tiba berubah menjadi sepasang tangan seperti ayam dan mendorong burung setan biru berpola perak ke dalam lubang hitam. Tiba-tiba, burung setan biru berpola perak sepertinya terjebak dalam jaring yang lengket. Seluruh tubuhnya bersinar perak, dan ia mengeluarkan teriakan tajam yang tak terbayangkan, menatap burung iblis biru berpola emas dengan ekspresi garang. Soul Land 4 Chapter 868 Bab 868, Leluhur Phoenix. Terjemahan, Blue Verse. Makhluk jiwa berusia 100.000 tahun ini memang kuat. Meskipun jatuh ke dalam lubang hitam, cahaya perak yang keluar dari tubuhnya agak mirip dengan efek skala Dewa Naga Lan Xuanyu sebelumnya, sebenarnya membantu menyembuhkan ruang. Tapi bagaimana Lan Xuanyu bisa membiarkan kesempatan seperti itu berlalu begitu saja? Tombak jurang pemisah suci surgawi tersapu, dan bilah tombaknya segera menebas tubuh burung iblis biru berpola perak. Sifatnya yang tidak bisa dihancurkan meletus, dan sisik pada tubuh burung iblis biru berpola perak langsung meledak menjadi cahaya yang kuat, tapi masih tidak bisa menghentikan tombak jurang pemisah suci surgawi, yang memotong langsung ke tubuhnya. Seluruh tombak jurang pemisah suci surgawi tiba-tiba berubah menjadi kristal biru berkilau, sedangkan burung iblis biru berpola perak berubah menjadi bola cahaya biru besar dalam sekejap. Ia mengandalkan kekuatannya sendiri yang kuat untuk menahan melahap tombak jurang pemisah suci surgawi. Sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya Lan Xuanyu melihat makhluk yang mampu menghadapi tombak jurang pemisah suci surgawi. Sayangnya, itu masih merupakan tombak jurang pemisah suci surgawi. Blue Demon Bird hanya berhasil bertahan sesaat sebelum bola cahaya birunya berubah menjadi perak dan meledak dengan ledakan keras, berubah menjadi aliran cahaya perak yang tersedot ke dalam Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd. Tuan, berikan semuanya kepadaku, binatang pencari harta karun tiba-tiba menggeram. Itu terbang ke dahi Lan Xuanyu. Suaranya penuh dengan urgensi. Hati Lan Xuanyu tergerak. Melalui Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd, dia telah menyerap semua energi yang telah diubah oleh burung iblis biru berpola perak, termasuk esensi kehidupannya. Setelah mengimpornya ke dalam tubuhnya, dia tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri tetapi melepaskannya secara otomatis. Binatang pencari harta karun dengan cepat mengumpulkan semua energi burung setan biru berpola perak tanpa ragu-ragu. Lan Xuanyu tidak dapat lagi merasakan kehadiran energi ini. Baru pada saat ini Lan Xuanyu menghela nafas lega. Tadi itu terlalu berbahaya. Dari konfrontasi sebelumnya, terbukti bahwa meski dalam keadaan gangguan spiritual, burung iblis biru berpola perak masih menunjukkan kekuatannya yang kuat saat menghadapi transformasi Dewa Naga dan tombak jurang pemisah suci surgawi. Tanpa dorongan dari binatang pencari harta karun, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Terlebih lagi, selama blokade luar angkasa sebelumnya, Lan Xuanyu tidak punya waktu untuk menggunakan transformasi Dewa Naga sama sekali. Jika dia terkena serangan yang dibentuk oleh tebasan dimensional yang tak terhitung jumlahnya yang baru saja dilakukan oleh binatang pencari harta karun, dia akan kesulitan bertahan. Lan Xuanyu jelas merasa bahwa alasan terpenting dia bisa membunuh Blue Demon Bird bukan karena dirinya sendiri, tapi karena Blue Demon Bird berpola emas yang telah diubah oleh binatang pencari harta karun.
Begitu burung setan biru berpola emas muncul, suasana hati burung setan biru berpola perak segera berubah. Lan Xuanyu mendarat di tanah, menarik kembali transformasi Dewa Naga, dan tidak bisa menahan nafas. Apa yang terjadi, pria kecil? Saya belum pernah mendengar tentang makhluk jiwa ini sebelumnya. Kemampuan atribut luar angkasanya sangat menakutkan, seru Lan Xuanyu kaget. Butuh 1 menit penuh sebelum suara binatang pencari harta karun terdengar di benaknya. Tuan, Anda sungguh beruntung. Kami benar-benar bertemu dengan Blue Demon Bird, yang sungguh luar biasa. Jika saya tidak salah, itu bukanlah makhluk jiwa yang awalnya ada di hutan Stardow. Karena tidak mungkin Blue Demon Bird lahir di benua Douluo. Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu makhluk jiwa macam apa itu? Apa karakteristiknya? Tampaknya Anda sangat menjunjung tinggi hal itu. Binatang pencari harta karun berkata, burung iblis biru, juga dikenal sebagai pembawa pesan luar angkasa, adalah penjaga semua elemen luar angkasa dan memiliki ketertarikan yang kuat terhadap mereka. Tepatnya, itu bukanlah binatang jiwa sama sekali melainkan binatang dewa. Awalnya ia adalah salah satu binatang dewa kuat yang ada di alam ilahi. Saat ini, Blue Demon Bird ini hanya memiliki 1/10 dari kekuatan sebenarnya dari Blue Demon Bird tingkat dewa. Tapi itu adalah Blue Demon Bird berdarah murni. Jika saya tidak salah, ada Soul Beast di hutan Stardow yang memiliki garis keturunan Blue Demon Bird. Setelah dicerminkan, ia dipengaruhi oleh aura energi terfragmentasi ilahi, dan garis keturunannya bermutasi, secara tak terduga mengeluarkan aura sebenarnya dari Blue Demon Bird. Di dunia ini, dia pasti salah satu penguasa terkuat, dan dia masih semakin kuat. Jika ia menemukan energi terfragmentasi dewa dan menyerap kekuatannya, dunia ini mungkin akan hancur, dan Blue Demon Bird yang asli mungkin akan muncul di dunia kita. Lan Xuanyu berkata, apa yang baru saja terjadi? Sepertinya setelah dia melihatmu berubah menjadi burung iblis biru berpola emas, dia menjadi sangat terikat padamu dan kehilangan keinginannya untuk bertarung, sehingga kami bisa berhasil mengalahkannya. Binatang pencari harta karun berkata, karena aku cukup mengetahuinya, aku mengerti apa yang paling diinginkannya. Ada 2 jenis Blue Demon Bird, Space Messenger dan Time Messenger. Burung setan biru berpola emas yang baru saja saya ubah adalah Time Messenger. Mereka adalah pasangan. Namun, burung setan biru ruang dan waktu hampir tidak pernah ada pada saat yang sama, karena mereka mengendalikan 2 atribut paling kuat. Begitu mereka muncul secara bersamaan, keturunan yang kuat mungkin akan lahir. Anda pasti pernah mendengar tentang keturunan mereka, yaitu Phoenix. Phoenix yang asli, apa? Lan Xuanyu berseru kaget. Dia tidak pernah menyangka bahwa burung iblis biru berpola perak yang baru saja dia bunuh akan memiliki jenis yang sama dengan nenek moyang Phoenix. Binatang pencari harta karun berkata, keturunannya adalah Phoenix. Dan keberadaan seperti itu mungkin saja naik ke Dewa Phoenix, Phoenix sejati yang berada pada level yang sama dengan Dewa Naga. Time Blue Demon Bird seperti jantan, sedangkan Space Blue Demon Bird seperti betina. Sangat jarang mereka ada pada waktu yang bersamaan. Mantan Dewa Phoenix sebenarnya dibunuh oleh Dewa Naga, itulah sebabnya aku tahu banyak tentangnya. Pertempuran itu juga merupakan hari kelam di alam dewa. Bahkan tidak ada dewa manusia pada saat itu. Justru karena pertempuran itulah Dewa Naga juga terluka parah, dan nantinya ada peluang bagi manusia untuk menjadi dewa. Meskipun Dewa Phoenix telah mati, burung iblis biru muncul kembali, dan Dewa Naga membunuh mereka semua, tidak pernah membiarkan Dewa Phoenix manapun dilahirkan kembali. Jadi ketika Space Blue Demon Bird baru saja melihat Time Blue Demon Bird muncul, keseruannya bisa dibayangkan. Meski bukan Blue Demon Bird tingkat dewa sejati, keinginan untuk menghasilkan keturunan dengan Time Blue Demon Bird sudah mengakar kuat. Ia bersiap untuk hamil dalam sekejap, siap bersanggama dengan Time Blue Demon Bird. Setelah sanggama berhasil, Phoenix sejati dapat dikandung. Dan mereka, sebagai pasangan, akan menjadi makanan bagi kelahiran Phoenix sejati. Pada saat anak itu lahir, mereka akan ditelan dan diserap. Dewa Naga mengendalikan 9 atribut unsur utama dan fisik yang sangat kuat. Kemampuan yang dikendalikan oleh Dewa Phoenix disebut penciptaan, yang merupakan kemampuan yang sangat menakutkan. Itu dapat mensimulasikan kemampuan apapun yang ada. Sekarang saat aku mengingat kembali pertarungan antara 2 Raja Dewa saat itu masih membuatku pusing dan terpesona. Mendengarkan penjelasan binatang pencari harta karun yang penuh dengan kenangan, Lan Xuanyu akhirnya memahami keseluruhan cerita. Jadi, alasan Space Blue Demon Bird tidak bisa mengerahkan kekuatannya sekarang adalah karena ia menggunakan kekuatannya untuk hamil, kan? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya itu betul.
Itu sebabnya saya meminta Anda untuk melahap kekuatannya. Saya bisa merasakan aura abadi yang samar dan, yang lebih penting, garis keturunan Space Blue Demon Bird di tubuhnya. Kemampuan saya adalah untuk mengubah dan mensimulasikan, dan dengan kekuatan garis keturunan itu dan sedikit aura abadi, saya dapat memiliki bentuk transformasi yang tetap. Setelah aku menyerap semuanya, aku bisa menjadi Space Blue Demon Bird dan memiliki kemampuan tertentu. Aku tidak akan mampu bertarung lagi. Adapun berapa banyak yang bisa saya peroleh, saya tidak tahu. Tapi Blue Demon Bird memang pernah menjadi binatang dewa tingkat atas. Jika saya dapat memulihkan keilahian saya akan rela meninggalkan tubuh saya saat ini dan benar-benar mewarisi garis keturunannya, menjadi Blue Demon Bird sendiri. Lan Xuanyu tidak bisa menahan senyumnya dan berkata, jadi, alasan Space Blue Demon Bird tidak bisa mengerahkan kekuatannya sekarang adalah karena ia menggunakan kekuatannya untuk hamil. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu setelah kamu berubah menjadi Blue Demon Bird, seperti bagaimana Dewa Naga memusnahkannya di masa lalu? Jangan khawatir, jangan khawatir. Aku adalah hambamu yang patuh. Terlebih lagi, masih belum diketahui apakah saya bisa menyerap hingga level itu masih merupakan hal yang sangat jauh. Kata binatang pencari harta karun sambil tersenyum.